force between us, baby. Like gravity, let's let it loose. Can you feel me? Coming for ya, coming for ya. Everything that's in me, calling for ya, calling for ya. Halo guys, balik lagi di YouTube Satu Frekuensi. Hari ini gue ada di salah satu bengkel yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di Cibubur. Dimana lagi kalau bukan di Yoga Motorshop. Nah, hari ini kira-kira keseruan kita ngapain ya? Untuk saat ini kita mau ngebahas beberapa yang ada di bengkel ini, dan salah satu ownernya juga kita mau bahas. Sebelum mulai, jangan lupa buat uang parkirnya, nyalain loncengnya buat notifikasi di handphone kalian. Oke, ikutin kita guys, stay tune. Oke guys, balik lagi di YouTube Satu Frekuensi. Sekarang kita ada di salah satu bengkel di Jakarta Timur, tepatnya di Cibubur, yaitu Yoga Motorsport. Nah, Yoga Motorshop. Motorshop, bukan sport ya? Bukan. Motorshop. Oke, sekarang kita ada ownernya di sini. Boleh berkenalkan Om? Siap. Nama gue Yoga. Gue pemilik Yoga Motorshop. Yoga Motorshop adalah bengkel spesialis Big Matic Scooter. Jadi semua matic besar, ya dari Lexi ke atas kalau Yamaha, atau Honda, PCX yang sekelasnya kita siap. Kita lebih ke mesin, tapi untuk variasi ada beberapa kita juga ready jual di sini ya. Oke, sebelum kita ke bengkelnya nih Om, gue penasaran sama motor yang diparkir di sini. Siap. Mulai dari warna gue penasaran. Ini warnanya warna apa nih Om? Warna, kalau warna ini gue nyebutnya Macchiato. Macchiato. Karena ini terinspirasi dari minuman kesukaan gue. Kopi Macchiato, pasti lo tahu dong. Tahu. Ya, dari situ jadi karena warnanya gue rasa unik. Dan kayaknya asik nih gue aplikasiin di motor gue. Jarang juga kan? Iya, jarang. Jadi gitu, racikannya jadinya seperti ini. Dibalut sama karbon-karbonan ya? Ya, kalau karbon-karbonan tuh adanya di mana ini Om? Karbon-karbon, smartboard, bagian ini nih kupingan. Terus kalau depan ada ini ya, apa namanya nih? Di windshield guard ya, windshield guard. Terus di part veloscope dan CVT. Cover CVT. Di bagian belakang juga ada. Bagian belakang, di atas spakbornya. Dan sebagainya. Mana lagi ya? Ya, kayaknya itu aja sih, mempermanis aja. Oh, pemanis aja. Jadi biar memang gue pengen lebih banyak ke warna Macchiato-nya, karbonnya sebagai pemanis aja. Dan biar lebih kelihatannya catching nih ya, ya. Dan kelihatan lebih sporty aja. Manis banget sih Om suaranya. Thank you. Dari body nih Om, kita lari ke bawah dulu deh, dari perkaki-kakian. Oke. Ini kaliper pakai kaliper apa nih Om? Kaliper gue pakai Brembo. Brembo tipe monoblok M4. M4. Dia ada 4 piston ya, monoblok. Terus mungkin ini kali disc ya? Disc boleh. Di sini sebenarnya gua custom pakai punya Ninja. Ini custom. Delcavic Ninja ada ubahan dikit, kebetulan di kita ada bubut juga. Jadi ada sedikit dibesarin dalamnya dikit supaya bisa PNP di X-Max ya. Terus ada yang manis-manis di karbon juga apa, air scoop ya Om? Oh ya, air scoop itu sebenarnya fungsinya kalau kita touring kan suka panas tuh, lebih cepat melepas panas karena dia pendinginan dari udara langsung kan, dia nangkep udara dan dipusatin di si kalipernya langsung. Betul, jadi kalipernya nggak cepet panas. Iya. Selain sebagai fashion juga. Manis sih Om. Selang rem nih Om nih. Selang rem gue pakai Hell. Pakai Hell ya? Ya. Pakai Hell. Oke, selang rem pakai Hell. Untuk pengreman belakang Brembo juga. Sama Brembo juga, belakang pakai 2P. Pakai 2P. 2P Brembo. Berarti depannya pakai Brembo 4 piston, belakangnya pakai yang 2 piston. Itu udah pakem banget sih guys, sumpah. Itu pakem banget. Harganya juga pakem. Nah, harganya untuk dari kaki-kaki bawah, kita dari ke atas dulu nih Om. Master rem. Master rem gue pakai KTC. Tipenya 7 NB ya? Ya, 7 NB ya? 7 NB, cuman ada gue custom sedikit. Tabungnya agak gue besarin aja sih. Tabungnya dibesarin. Pakai punya WR3. Oh, pakai WR3. Ya, WR3. Ini warnanya hitam ya Om? Apa silver? Ini sebenarnya gunmetal ya, kayak abu gitu ya. Cuman untuk levernya sih hitam. Hitam ya? Lever hitam.
Kenapa gue pakai ini? Karena tipe ini yang pompanya ngedukung buat si monoblok sebenarnya untuk monoblok depan. Kalau belakang sih hampir semua tipe bisa ya 2P ya. Iya. Nah, terus untuk lampu-lampuan nih gua ngeliat di bawah sini ada yang kecil-kecil kayak lampu tembak nih Om nih. Ya, untuk di bawah itu gue pakai custom namanya Sukhoi. Nah, lampu Sukhoi atau orang mungkin nyebutnya laser apa ya sekarang di ya? dua laser. Ya, di dua laser. Model berarti dia dua modul juga, ada kuning ada putih. Ya, jadi dia bisa ngedim juga. Bisa ngedim. Jadi putih. Cuman ini memang gue sengaja konsepnya gue bikin yang untuk headlamp harian itu kuning. Jadi untuk dimnya justru putih. Gitu. Karena memang kadang-kadang gue kalau touring kayak ke gunung gitu, kabut biar tembus maksudnya. Iya, kalau lampu putih mantul lah. Kalau dim malah biasanya gue gunain buat kode untuk terangin kalau perlu aja sih. Iya benar. Nah terus gue penasaran, ini ada kuping di depan ini sebenarnya apa sih Om? Spion kah? Atau apa nih? Nah ini sebenarnya ini baru. Tadinya gue pakai spion standar di sini di stang. Ini namanya spion winglet atau orang-orang nyebutnya spion stealth deh. Stealth ini lagi ngetren sih karena awalnya kayaknya trennya dari H2R. Dari Ninja H2R. Jadi tambah kesan sporty. Iya. Ketika kita mau nggak pakai spion bisa dibentuk itu, kalau spionnya sebelah mana kacanya? Jadi gini, kalau ini dia bisa lo putar. Nah, kalau diputar gini dia jadi spion. Oke. View-nya lumayan lah, walaupun nggak sebaik yang di stang, tapi view-nya masih bisa. Masih dapat lah. Masih bisa. Gitu. Jadi dia kalau lo mau sporty, gini. Tinggal diputar-putar aja. Gitu. Nah, dari segi belakang nih Om, gue mau ngeliat knalpot nih Om. Knalpot pakai apa sih Om? Knalpot gue pakai Scorpion tipenya titanium. Kebetulan itu limited edition ya. Untuk yang titanium. Langsung kita sebenarnya di sini juga distributor dari Inggris langsung. Dari Inggris ya. Oh berarti buat kalian yang nyari knalpot Scorpio bisa langsung datang aja ke sini atau DM dulu biar tahu restock apa enggak nih. Nah, terus sok belakang nih mewah nih, sok belakang. All-ins lah. All-ins Tahu. memang tipe X-Max. Memang buat X-Max dia. Buat X-Max ya. Berarti ukurannya pas sama S-Max-nya. Iya, sama kayak standarnya kok PNP. PNP standarnya sengaja biar kalau miring-miring lebih stabil lah. Iya benar. Gitu. Berarti ini semua overall modifikasinya digarap di Yoga Motorshop. Semua di Yoga Motorshop. Oke, berarti kalian yang mau modif-modif bisa langsung ke sini, bisa tanya-tanya juga part-part apa yang bisa ngedukung performance dan bagus di view look-nya tuh bagus gitu. Nah, kita bahas satu produk yang emang ciri khasnya dari Yoga Motorshop, Veloscope nih Om. Siap. Nah, keuntungan orang-orang kalau misalkan pakai Veloscope tuh apa sih Om? Ya, Veloscope itu sebenarnya adalah oxygen flow booster. Jadi fungsinya dia adalah menambah pasokan udara ke ruang bakar, diikuti oleh speed si motor. Jadi gini, semakin motor melaju kencang, maka pasokan udara ke ruang bakar ikut ditambahkan. Jadi yang tadinya pasokan udara statis, ini jadi dinamis. Jadi performa motor bisa nambah, terutama di putaran atas ya Om. Jadi dia berasanya itu di 50 kpj ke atas. Gitu. Kalau dari hasil dyno test dia bisa nambah up to 0,8 horsepower di motor-motor Matic Yamaha. Bukan hanya dari segi looknya yang bagus, tapi kegunaannya juga udah diuji coba nih. Betul, walaupun orang kebanyakan taunya buat fashion ya, jadi racing look gitu ya. Padahal fungsinya dia memang sangat ada. Tapi hati-hati nih Om, kalau untuk Veloscope di pasaran banyak banget yang palsu. Jadi dia cuma ngejar looknya aja, malah bisa berbahaya. Jadi kalau kita kan air masuk, kita sudah sediakan jalur pembuangannya. Kalau yang palsu itu biasanya filternya basah. Udah banyak korbannya. Basah tuh ya. Dari bentuknya juga sebenarnya udah beda sih ya. Bentuk yang asli sama yang palsu tuh bentuknya beda banget. Mulai dari bubutannya ini dibubut atau di betul. Ya, jadi kita casting terus kita bubut lagi. Baru painting. Pokoknya dari looknya aja udah beda banget deh antara yang ori sama yang palsu lah, baal ya. Pasti kalau orang tahu mah kelihatan ya dari dekat, walaupun kadang-kadang mungkin kalau orang-orang yang masih awam masih ada aja sih yang ketipu. Terus yang lebih ngejelasin palsu apa enggaknya, untuk gampangnya emblem stainlessnya. Ada embossnya. Jadi ada emblem stainless, emboss ya. Emboss. Nah itu ciri khasnya sih. Ciri khasnya di situ. Jadi udah nggak bisa wah ini nggak ada embossnya, berarti
bukan dari sini nih, bukan dari aslinya. Kalau misalnya ada embosnya udah dipastikan dia belinya di sini. Betul. Untuk harga sih Om, ini kan produknya Om sendiri, nggak apa-apa lah kita bahas harga. Nggak kalau apa-apa, gini ya. siap. Berapa sih Om kisarannya? Untuk Veloscope motor X-Max ini yang tipe standar 270.000. 270.000. Ya, tapi kalau yang kayak NMAX, Lexi, terus ini kan oke, kalau Lexi sama kayak Old Aerox ya, itu 200.000. 200.000. Untuk Old NMAX itu karena memang paling kecil sendiri, covernya itu hanya 190.000. 190.000. Nah, justru yang paling agak mahal itu punya All New. Punya All New Ya, kan All New kan dia lebar, terus kompartemen dalamnya dia ngikutnya ke cover. Iya, benar. Bukan diikut ke bagian box belakang, Iya. tapi dia ke dalam. Jadi dia agak lebih mahal, 290.000. 290.000. Gitu. Nah, itu kita belinya segelundungan kah atau hanya bisa misalkan tapi gue nggak mau ganti covernya nih, gue cuma mau masang veloscope-nya, bisa nggak sih Om sebenarnya? Bisa, jadi kadang-kadang teman-teman yang udah pada di karbon kan sayang Iya, tuh. betul. Nah, itu bisa, udah pada karbon sendiri bisa, tapi dibawa kemari aja. Dibawa sini aja. Nah, Berarti langsung pasang di sini. bisa, nanti. langsung dipasang di sini. Oke, berarti semuanya bisa guys, nggak menutup kemungkinan ketika cover kalian udah di karbon, kalian mau balik ke standar males, bisa lah balik. Bisa. Tinggal datang ke sini, Bisa. minta pasangin itu bisa banget. Siap, bisa. Terus produk kita juga bergaransi, Om. Bergaransi ya? Garansi. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, misalkan copot ataupun, tapi bukan karena kesalahan pemakai ya. Misalkan ada kerusakan atau apa, kita ganti 100%. Kalau lagi jalan tiba-tiba copot gitu Ya. kan. Kalau misalkan lagi jalan jatuh copot mah itu udah kesalahan Ya. pengguna lah ya. Garansinya lumayan loh, setahun. Wah lama juga guys, garansinya 1 tahun dengan harga yang segitu worth it lah. Nah Om, yang gua tahu motor ini tuh spesialnya ada di mesin nih Om. Betul. Kalau boleh gua tahu Om, ini mesin speknya apa sih Om? Jadi ini sebenarnya adalah lab berjalan gue ya. Lab Jadi berjalan. karena gue bengkel, jadi gue risetnya ya di motor motor gue sendiri. dulu. Ah. Nah, motor inilah yang udah pernah gue oprek-oprek. Untuk saat ini motornya udah bore up, stroke up, jadi 344 cc. 344 cc. Sebenarnya orang biasa bilang 350 ya. 350. Cuman memang gue detailnya akuratnya itu Akuratnya 344 cc. Kalau dijadiin emblem ya 3,5 lah ya. Ya. 350 cc. Kalau pabrikan jadinya 3,5. Ya. Nah, untuk part-part yang dipakai sendiri custom atau beli yang udah aftermarket tuh? Kebetulan kalau ini hampir full custom. Full custom. Ya, kecuali injektor gue pakai TDR. Jero pakai Injektor pakai TDR. Berapa TDR 300. 300. TDR 300 cc. 12 volt ya? 12 Dia ya, 12, kurang lebih 12 volt. 300 cc injektor. Kalau yang lainnya custom sih Om. Custom. Jadi untuk bloknya, pistonnya itu custom. Jadi dari standar, cuman kita custom lagi, kita boring lagi. Boring ulang. Terus untuk headnya masih standar. Head masih standar. Nah, hanya porting polish. Porting polish. Head Klep? standar, porting polish, intake di porting polish, Intake klep juga. masih standar. Standar, per Masih klep standar. Nah, standar juga. per klep standar semua standar. Klep standar ya. Terus hanya ininya stroke. Di stroke. Jadi ya pakai X-Max 300 untuk Pakai kuruk X-Max asnya. 300. Dia stroke berapa mili ya buat X-Max 300? Dia jadinya berapa ya? 6 sampai enggak? Ya, nanti itu ini deh, kita ini lagi ya. Ada catatannya lagi nih. Catatannya lagi nanti ya. Oh ya, berarti kalau misalkan untuk mesin semuanya custom by Yoga Motorshop. Berarti buat kalian yang mau bore up juga bisa langsung datang ke sini aja. Bisa. Kalian sebutin spek yang kalian mau, nanti adalah kalau yang gue tahu di sini ada ininya Om ya. Apa daftar harga itu buat apa sih? Kirian Ada atau ada. buat mesin? Kalau itu lebih ke kirian Oh, sih. lebih Karena ke kan kirian. paling banyak teman-teman nih main kirian. Main kirian Jadi enak lah ya. sengaja dibikin paketan emang kita. Jadi itu kalau yang di data itu ada diskonan. Ada diskonan. Karena paketan Berarti gitu. kalau buat mesin langsung datang ke sini aja, ngobrol langsung. Kalian bisa tanya-tanya dulu spek yang kalian mau apa, nanti disaranin sama mekanik-mekanik Om Yoga sendiri Siap. ya langsung. 344 cc itu di jalan atau di atas mesin dyno? 344 cc itu hitungan hitungan ya? detail kompresi semua. Oke. Itu 344 cc. Kalau untuk dyno berarti horsepower kali maksudnya ya? Iya, sorry. Ya, horsepowernya kalau kemarin kita di farm tuning. Hah? Farm tuning Dynojet berarti? jadi farm tuning itu bukan dynojet. Oh, bukan dynojet? Dia mainline. Oh, Jatuhnya mainline. dia powernya on crank. Oke. Jadi dia benar-benar power yang keluar dari roda. Iya. Jadi ini dapatnya 26,6 horsepower.
Kalau mungkin di dyno jet atau dyno lain ini bisa 35 something ya, sekitar segitu. Ya, karena memang angka mainline ini paling rendah. Tapi dia paling real. Makanya sengaja kita pakai di farm tuning. Karena udah ada hambatan segala macam ya. Betul, dihitungnya di roda bukan di crank. Oke. Terus partai kirian nih. Kiriannya udah pakai apa nih? Kalau kirian kita pakai paketan IMS sendiri. Pakai paketan IMS sendiri, tapi untuk gue karena sudah 344, pulinya custom sih. Puli kita custom. Berarti dia derajatin lagi. Ya, beda derajatnya sama yang non bore up. Itu aja sih Om. Yang jelas full CVT sudah di custom. Oke. Jadi dari semua motor ini udah nggak ada yang standar. Masih ada nggak sih yang standar? Standar. Lampu-lampuan nggak? Headlamp? Lampu juga udah enggak. Lampu ini kalau headlampnya gua upgrade jadi 95 cc. 95 cc. Ya. Berarti lebih terangnya. Itu diganti atau di-upgrade emitternya? Di-upgrade cap kumis tuh. Tahu kan lu? Tahu. Made in Indonesia ya. Papan udah diganti, berarti lebih terang lagi. Terus standar kayaknya ada sih ya spakbor ya. Spakbor belakang ya. Spakbor belakang. Tinggal spakbor belakang yang standar. Spakbor belakang standar. Nah, kalau untuk jok pelek gue masih standar. Pelek masih standar. Pelek nggak gue apa-apain. Sok depan? Sok depan udah custom. Itu diturunin sekitar 3 cm. Diturunin 3 cm. Ya. Disuling atau diturunin? Ya, jadi ada customan di sulingannya sih. Oh, di sulingannya ada di custom ya? Nggak pakai potong-potong. Berarti nambahin per untuk nurunin si asnya. Ya, kira-kira kayak gitu. Iya. Nah, untuk jok sendiri nih Om. Jok gue pakai udah di custom nih? Punya Eropa. Jadi jok X-Max Eropa. Namanya comfort seat. Dia plug and play sih. PNP ya? PNP. Biar lebih nyaman sama bentuknya lebih dapat aja elegannya. Iya sih. Ganteng sih. Asli. Terus ini kita ngebahas masalah partai kirian yang tadi Om bilang full dari Yoga Motorshop. Yes. Nah, di sini tuh partai kiriannya tuh ada partai kirian apa aja sih Om? Kalau boleh tahu. Kirian. Kalau kirian paketan itu kita ada kalau nggak salah sampai 6 kalau nggak salah untuk X-Max. Ya? Ada 6 paketan mulai dari yang paling murah sampai yang full. Nah, kalau gue full. Kalau full itu sebenarnya mulai dari puli, roller, mangkok, terus per torsi, terus apa lagi ya? Kampas kebetulan X-Max ini gue balikin ke standar. Kita lagi riset cuman masih agak gerdek, jadi kita pakein standar malah lebih nyaman. Nah, mangkoknya aja, jadi karena kampas ganda standar, si mangkoknya kan biasa di kartel tuh. Ya, biasa di kartel. Nah, ini kartelnya gue bikin soft. Karena kalau kartelnya terlalu keras, si kampas gandanya cepet habis. Gitu. Bener. Dan umurnya juga nggak terlalu lama ya. Kalau misalkan terlalu dibikin kasar ya, rajin-rajin ganti kampas. Iya betul. Sebenarnya kalau di kartel itu keperluannya buat balap sih. Iya. Jadi memang kalau mau buat harian ya kampusnya harus cari yang paling keras. Yang lebih keras lah. Seperti ya. itu. Kalau misalkan untuk NMAX nih Om. Untuk NMAX partai kiriannya tuh dia apa aja yang didapetin? NMAX hampir sama. Ya? Jadi kita ada paketan. Nanti mungkin bisa tertulis. Kita ada paketannya mulai dari yang paling murah, yang paling simpel, yang belum ganti puli, yang masih hanya ganti roller, simpel lah, roller seperti itu, sampai ke yang full, ada semua. Gitu. Terus biasanya kalau paket nomor 7 itu sedikit gue tambahin penyempurna pengapian. Ya, itu untuk nambah power sih. Jadi untuk ngimbangin CVT-nya yang udah full upgrade ya. Jadi biasanya gue minta ganti busi sama intake. Intake-nya diganti? Ya, terus sama gue masukin veloscope di situ. Jadi biar bisa ngimbangin. Jadi bawahnya akselerasi sudah enak, atasnya juga napasnya harus panjang, kayak gitu kira-kira. Nah, berarti kalau misalkan pada kirian ada nanti harganya mungkin kita tampilin guys. Ya, untuk detail-detailnya nanti mungkin bisa ini ya. Bisa, ya. Nah, terus di bengkel ini sendiri nih Om, gue mau nanya nih. Bengkel ini dibangun atau didirikan dari kapan sih Om? Bengkel, kalau Yoga Motorshop ini sebenarnya dari 2016. 2016 itu dulu masih bengkel rumahan. Kebetulan di garasi gue pribadi awalnya, dan dulunya cuman teman-teman komunitas aja. Dulu gue ada komunitas juga di NMAX. Nah, terus buat teman-teman deket doang, tapi lama-kelamaan teman-teman ternyata puas gitu. Jadi akhirnya pada main ke bengkel. Terus orang umum pun karena gue sering share di Facebook. Akhirnya rame juga,
Sampai akhirnya ya gue harus pindah karena gue nggak enak lagi sama tetangga gue, udah rame banget. Rame ya? Ya terus kita pernah pindah ke Cilangkap. Jauh. Di deket, sebenarnya deket sih kalau dari sini. Itu masih deket markas ini ya, Mabes ya? Mabes. Deket Mabes. Nah nggak lama di situ, akhirnya pindah kemari dari 2019 akhir ya kemari sampai sekarang. Kebetulan di sini kita juga sempat expand ya, tadinya sebelah doang kan. Terus karena kadang-kadang kalau lagi rame suka parkiran yang nggak cukup, tempatnya nggak cukup, mekanik juga makin banyak, dan kita ada produksi juga di belakang, bubut juga, jadi kita expand ke sebelah. Ya alhamdulillah bisa makin lebar dan masih di sini. Oke, berarti dari tahun 2016 didirikan sampai sekarang nih. Ya 2016 dulu masih awalnya belum punya mekanik, masih gue sendiri semua. Masih bongkar sendiri ya? Yang ngoprek gue sendiri. Bongkar sendiri. Nah, dari veloskopnya sendiri itu dicetusin di tahun berapa sih Om? Nah, kalau veloskop 2017. 17. Ya, awal 2017. Oh ya, awal 2017. Kenapa lu bisa kepikiran sih Om kalau misalkan dari segi motor kan si filter ini ditutup biar suplai anginnya nggak terlalu gede ya? Ya. Terus lu kepikiran buat ngebuka nih. Kenapa tuh? Jadi sebenarnya gue dapet influence ini dari temen gue yang mekanik mobil balap. Mobil balap. Jadi di mobil balap itu kalau lihat di bempernya sering ada lubang. Iya, banyak lubang-lubang. Itu air scope untuk turbo. Nah itu gue belajar lah dari situ sama temen gue. Apa sih fungsinya gitu. Nah gue pengen terapin itu di motor. Tapi gue bikin lebih simpel. Biar semua teman-teman bisa ngerasain nggak pakai mahal. Maksudnya gitu tadinya. Dan buat riset pribadi, ya akhirnya ketemulah veloskop ini. Kebetulan veloskop ini dulu gue ciptain karena kependekan dari velocity scope sebetulnya. Akhirnya gue desain lah segala macam semua sampai jadi seperti ini. Dan dulu gue sempet awal dynonya itu di TDR dulu, di awal-awal. Oke, berarti penyempurnaannya juga nggak yang langsung jadi lah. Wah, nggak, masih ya namanya riset pasti ada gagal, ada ya. Sampai akhirnya awal-awal kan dulu orang itu apa Om, ada telolet di situ Om, ya kan lucu-lucu gitu, tapi lama-lama mereka tertarik. Nah, sampai sekarang palsunya udah banyak banget. Banyak banget. Dan mereka juga tertarik bikin palsunya juga. Iya, biasa. Yang tadinya dihina terus jadi tertarik, dan mereka juga terinspirasi ya. Nggak jadi masalah sih sebenarnya terinspirasi akan sebuah produk, tapi kalau nyari yang ori ada di sini guys. Betul. Kalau beli online, wah murah nih daripada gue beli ini mahal gitu kan. Nah, itu semua kenapa mahal? Karena ada risetnya, ada hitungannya, nggak segampang itu cuma ditempelin di situ. Betul, risetnya lumayan panjang loh itu. Iya. Sampai akhirnya gue berani lepas ke konsumen gitu. Iya, karena dan satu lagi untuk yang pemalsu hati-hati juga karena ini sudah gue daftarkan ke hak paten. Iya. Tuh guys, hati-hati guys ya, jangan salah pilih. Kenapa mahal? Karena kita harus hargain risetnya, kita harus hargain pemikirannya kenapa bisa jadi kayak gini, dan itu yang mahal bukan barangnya tapi riset dan segala macamnya yang mahal di sini. Nah di Yoga Motorshop sendiri nih Om, selain veloskop sebagai brand ambassador-nya nih, apa aja sih Om yang dijual di sini Om? Sebenarnya kalau di Yoga Motorshop ada beberapa ya. Kayak sebenarnya diffuser kita bikin sendiri, tapi diffuser umum ya. Memang di zaman mobil balap dulu udah ada diffuser, jadi dia memang nggak ada hak paten ya, dia bebas gitu, karena bukan brand baru. Nah terus untuk kita ada bikin twin air diffuser, nanti mungkin bisa dilihat shotnya di motornya Habib yang bentuknya bulat dua gitu ya? Itu kita juga. Dan kalau untuk motor-motor NMAX, Aerox itu kita punya cover radiator, itu kita bikin sendiri. CNC bahannya. Karbon? Bukan karbon, dia bahannya T6 sama kayak buat bracket caliper, jadi bahannya kuat sekali. Bahannya kuat. T6 itu aluminium high grade ya. HSS berarti deh ya? Ya. Sih paling kalau kayak karbon gitu kita di sini juga bisa. Karbon bisa. Berarti paket lengkap nih guys. Paket lengkap. Kalau lo kesini di sini udah paket lengkap. Lo mau repaint ada, mau karbon ada, mau custom. Kalau custom lampu bisa di sini. Kalau kelistrikan kita nggak. Kelistrikan kita nggak fokus, tapi kalau misalkan servis bisa. Cuman kalau untuk upgrade yang ekstrim seperti HID ataupun Proji retrofit nggak. Karena kita nggak fokus di situ. Gitu. Berarti lebih ke look sama mesin. Ya sebenarnya kita lebih ke mesin, performa mesin, upgrade mesin, performa mesin termasuk CVT segala macam. Nah untuk sisanya biasanya kita ada spare part atau spare part racing, tapi biasanya yang mendukung performa itu sendiri. Kayak contoh veloskop mendukung performa, walaupun dia fashion juga.
pakai intake telepon, intake tuh intake. Nah itu kita juga kan karena mendukung. Terus kayak TB yang sudah di reamer segala macam. Nah itu karena TB ada. juga, bisa, kita bisa nge-reamer TB juga, bisa sistem tukar tambah juga jadi simple. Nah itu untuk mendukung performa juga. Lebih ke performa sih kita sebenarnya. Cuman kalau untuk variasi ada seperti windshield, terus apalagi kalau untuk shock ada juga kayak KTC gitu tuh mendukung performa juga sih ya. Gitu. Knalpot mendukung performa juga. Ya rata-rata mendukung performa. Nah untuk brand-brand yang masuk sendiri ke sini Om, kayak brand racingnya ya, dari knalpot nih banyak tuh apa sih Om di sini? Yang paling laku maksudnya paling laku sekarang itu Krace lokal produk. Oh Kares. Ya. Kares itu lokal produk. Ya, Keres itu lokal produk dan cukup bagus menurut gua karena dia HP nambah tapi suara adem. Suara adem. Berarti gitu. Silent ya. Silent. Jadi standar ya orang-orang nyebutnya standar racing ya. Nah, itu recommended karena kan kita kan sekarang aturannya udah nggak boleh knalpot bising tuh. Benar. Nah, kalau lo mau kencang tapi silent ya udah pakai Keres. Nah, walaupun mereka ngeluarin juga yang versi borapnya, kita ada juga. Cuma kalau buat harian, gue saranin mendingan yang standar racing. Jadi lo aman. Aja. Oke, berarti ya udah paket lengkap sih. Lu tinggal datang ke sini, yang lo mau kemungkinannya ada di sini. Kecuali mungkin kalau nyari Ohlin segala macam ya langsung ke sana aja, nggak ada di sini. Ya. Tapi kalau mau mesen bisa kali ya? Bisa. Kalau mau mesen langsung ke sini bisa. Bisa. Nah terus tadi juga gue sempat ngeliat ini Om, ngeliat di Instagram ada produk barunya untuk mangkok. Mangkok. Oke, itu dari Daytona. Itu dari Daytona ya? Yang terbaru, postingan terbaru ya? Dari Daytona. Itu produk barunya Daytona. Udah kita tes di motor kita sendiri tuh, punyanya si Habib, orang kita juga. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Itu bagus. Dia bahannya sama beda. Ori apa beda? Beda. Dia udah di hardening ya. Mereka nyebutnya proses nitriding. Jadi memang kalau gue perhatiin dia lebih keras. Lebih keras lagi. Lebih keras dan itu bagian dalamnya pun sudah dibikin kayak semacam keset kulit jeruk gitu. Jadi lo nggak perlu kartel lagi. Kecuali memang lo mau main ekstrim buat drag, itu bisa di kartel lagi. Bisa di kartel lagi. Berarti nggak ada kemungkinan masih bisa di kartel. Tapi kalau misalkan mau PNP juga itu udah oke. Dan nggak gredek. Udah nggak gredek. Cuman kuncinya satu sih kalau CVT. Apa tuh? Nggak usah main persentri, ujung-ujungnya pasti gredek. Berarti persentri biasanya kalau persentri mendingan standar karena biasanya gue udah sering di sini kalau diganti yang lebih keras yaitu keperluannya untuk balap sih. Jadi awalan enak tapi cepet banget gredek ya karena ntar makannya bisa nggak rata kayak gitu. Iya. Berarti kalau misalkan dari segi kirian, kalau dari persentri sendiri, kalau dari Yoga Motorshop nyaranin lebih baik pakai standar. Kalau untuk harian ya. Pakai harian ya. Lebih baik standar. Untuk persentri ya. Hanya persentri ya. Berarti di sini selain bisa modifikasi, custom juga ada di sini, ada mesin bubut ya, Mas? Ya, ada mesin bubut kita ada. Terus barang spare part racingnya juga ada. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi kalau misalkan kalian mau modif langsung ke sini aja. Bisa langsung tanya-tanya juga. Ya Om, gue sih tadi penasaran sama di sebelah nih Om. Tapi banyak banget mesin ngangkrak gitu. Lebih banyak tuh di sini mereka mintanya enak harian, board up, stroke atau apa nih? Lebih banyak permintaannya. Kalau banyak permintaan sebenarnya sesuai tagline kita. Kita ini adalah racing tapi yang aman dipakai touring gitu loh. Jadi kita mengedepankan durability. Jadi mesin kita bore up tapi kita perlu memikirkan durability juga karena rata-rata teman-teman di sini yang suka touring. Jadi buat performance touring lebih enak. Jadi kenceng juga, tapi awet juga. Ya, seperti itulah singkatnya. Proper lah ya. Nah, kebanyakan di sini yang saat ini paling banyak itu kita nyebutnya standar ngocol. Jadi buat teman-teman yang belum mau bore up atau belum berani bore up, itu biasanya ke standar ngocol dulu karena lebih murah. Tapi kompresi naik, ada ini juga apa namanya? Porting polish. Terus ya terserah mau main echo atau enggak bisa diatur. Intinya dia nggak bore up, tapi performanya naik signifikan. Nah, tapi banyak juga sih 50-50 lah yang standar ngocol tadi sama bore up gitu. Ya, untuk yang stroke up, head up, nah itu mungkin hanya 30%. Karena kalau udah main stroke up dan head up itu tanggung jawab, maksudnya resiko ditanggung sendiri karena pastinya durability sudah nggak
standar ya. Ya. Semuanya udah terlalu ekstrim Ya, lah. tapi gitu. kalau hanya bore up sampai misalkan NMAX atau Aerox sampai 183 itu kita berani jamin. Berarti aman ada buat harian. garansi juga. Ada. Ada Pasti garansi. kita semua ada garansi bergaransi. Untuk mesin kita garansi sampai sebulan. Sampai sebulan. Bulan. Itu untuk bore up dan standar Ya, ngocol itu pokoknya tadi, biasanya yang berhubungan dengan mesin sih. berhubungan dengan Mesin ya. dibikin ada garansinya minimal sebulan, Sebulan. maksimal sebulan ya. Ya. Berarti kalau sebelum sebulan bisa langsung ke sini. Bisa semua diganti baru dari kita. Oke. Ya, gua rasa cukup sih Om ya. Gua udah puas banget nanya-nanya. Sebenarnya gue penasaran banget tuh sebenarnya tadi sama Veloscope. Ya, siap. Karena gue pikir kalau dari gua pribadi yang orang awam mungkin gitu ya, ngeliat Veloscope ya udah looknya bagus, standar apa racing look, enak dilihat Thank you. gitu kan. Tapi ternyata dibalik itu dibalut juga dengan performance yang ngedukung si mesin Pasti. sendiri gitu kan. Ya udah gitu aja Om. Thank you banget Om Siap. atas waktunya. Thank you banget ya. Nah guys, jangan lupa di subscribe, di like, dan nyalain notifikasi loncengnya biar kalau ada video baru kalian bisa tahu. Dan jangan lupa di follow juga IG-nya Yoga Motoshop @yogamotoshop. Oke guys, see you guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Om, gue mau nanya nih. Lo tau nggak sih perkumpulan satu frekuensi itu apa? Tahu dong jelas. Tahu ya? Tahu dari Kan mana tuh? teman-teman sering kemari juga. Satu frekuensi anak-anak sering kesini ya? Service upgrade gitu. Terus gue juga follow juga. Follow satu frekuensi. Keren tuh gue suka satu frekuensi karena kreatif ya. Kreatif. Komunitas kan ini komunitas komunitas motor. motor tapi kreatif. Gue sempat lihat ada jinglenya, sekarang ada YouTube-nya. Ada Keren lah. YouTube. Sukses buat satu frekuensi pokoknya. Oke, kesan pesan sendiri dari Om nih untuk satu frekuensi, anak satu frekuensi nih, apa nih Om? Kalau kesan-pesan ya, kalau pesannya sih pesan dulu kali ya. Pesan dulu, pesan. Pesannya ya mudah-mudahan kedepannya nggak arogan. Oke, Tetap amin. low profile, Low profile. tapi ciri khasnya tetap keren-keren. Gue liat motor-motor satu frekuensi keren-keren, warnanya apa segala macam tuh gue suka. Nano-nano gitu. Keren lah, grupnya keren. Terus apalagi ya kalau ya itu aja sih paling ya. Itu aja. Nah, untuk Kesannya? kesannya oke ya. Oke. Apa ya? Bagus sih. Bagus ya. Berarti Kesan untuk satu frekuensi ngumpulin anak-anak muda ya, rata-rata anak muda. anak muda, rata-rata anak muda. Terus kreatif juga. Yang jelas main motor Matic Maxi juga sesuai Maxi. hobi sama kayak gue Iya, kan. betul, Suka betul, gitu. betul. Bagus.